Stres atau depresi adalah masalah kejiwaan awal yang bisa terdeteksi dini dan bisa menjadi fatal bila tak tertangani. Nah, banyak yang tak sadar bahwa stres adalah hal berbahaya seperti yang dialami oleh Adolf Hitler, sang diktator yang kerap membuat keputusan irasional saat Perang Dunia Kedua. Akibat gangguan kejiwaan penyimpangan bipolar yang membuatnya kecanduan metapetamin. Nah, selain Hitler, ada pula pemimpin negara lainnya yang juga memiliki latar belakang masalah kejiwaan selagi menjabat. Winston Churchill dikenal sebagai pemimpin perang yang hebat saat Perang Dunia Kedua. Namun, karena gangguan bipolar yang dimilikinya, mood sang Perdana Menteri Inggris ini sering berubah drastis. Seketika depresi, namun tiba-tiba senang tiada tara. Lain lagi dengan salah satu pendiri Amerika Serikat, Abraham Lincoln. Presiden Amerika ke-16 ini mengalami depresi berat sehingga membuatnya harus sering mengalami perawatan. Namun meski begitu, pendapat lain menyatakan jika mood melankolisnya tersebut, Lincoln bisa membuat sesuatu hal dengan sangat jelas dan pragmatis. Pemimpin Amerika yang memiliki gangguan kejiwaan ekstrim lainnya adalah John F. Kennedy yang terdiagnosa depresi dan gila. Suasana hati Kennedy pun kerap berganti, kadang lemah tak berdaya namun bisa bahagia seketika dengan semangat yang tinggi. Nah, terakhir adalah Mahatma Gandhi, tokoh kemanusiaan asal manusia yang banyak menginspirasi banyak orang. Siapa sangka rasa empatinya yang tinggi ini berasal dari pengalaman percobaan bunuh diri yang ia lakukan sewaktu muda akibat depresi berat yang ia alami. Nah pemirsa, itulah daftar pemimpin negara dengan masalah kejiwaan. Kembali lagi Hidup Sehat Mirsa. Wah, ternyata beberapa pemimpin dunia ini ternyata pernah mengalami gangguan kejiwaan ya. Dokter tadi juga sempat nih berkomentar katanya memang ada beberapa orang yang dalam satu fase kehidupannya itu punya satu episode gangguan jiwa. Wah, luar biasa. Pemimpin dunia juga manusia ya. Yes, betul sekali. Gitu. Oke dokter, ada yang tadi yang belum terjawab? Ada fakta atau mitos yang belum terjawab nih. Kebiasaan berbohong dapat meningkatkan resiko gangguan kecemasan. Fakta atau mitos, dokter? Ini suatu fakta ya dokter Ekles ya, karena kan ketika kita melakukan perilaku berbohong, maka kita akan dapat feedback dari lingkungan sekitar kita gitu ya. Ada misalnya masalah relationship, masalah dalam keluarga, atau mungkin yang berat masalah hukum gitu ya. Dan itu tentunya memberikan dampak psikologis kepada kehidupan setiap orang. Nah, gangguan kecemasan itu yang paling umum bisa terjadi gitu ya. Rasa cemas, gelisah, nggak bisa tidur, gangguan pada pola makan, kemudian juga menjadi ada sensasi yang tidak nyaman di organ tubuh, sakit kepala, jantung berdebar. Itu gejala-gejala gangguan kecemasan yang kemudian bisa muncul ketika perilaku berbohong yang dilakukan oleh seseorang itu menimbulkan suatu masalah, problema kehidupan. Selain gangguan kecemasan, sebenarnya bisa juga memicu munculnya gangguan lain ya, seperti misalnya gangguan depresi tadi yang seperti disampaikan tadi gitu ya. Ada mood yang menurun, sedih, tidak semangat, ada energi yang drop, faktor kognitif, fokus konsentrasi terganggu, sampai bisa menyebabkan orang itu ingin melukai diri atau mengakhiri hidupnya. Jadi memang harus diwaspadai munculnya berbagai gangguan kejiwaan akibat perilaku berbohong yang menimbulkan dampak dan masalah dalam kehidupan. Nah, ini penting juga berarti ya dok ya, bahwa perilaku berbohong ya awalnya ya sedikit-sedikit lama-lama tiba-tiba menjadi bukit gitu kan. Dan tentunya kita sebagai orang yang di sekitarnya gitu ya, itu kan juga pasti harusnya kita juga bisa mengetahui nih dok, atau at least waspada, wah kayaknya nih orang bohong nih, sebenarnya kayak gimana sih dok, ada nggak sih ciri-cirinya gitu ya, supaya kita juga bisa lebih aware gitu ya, waspada gimana nih dok? Ya, kalau misalnya kita mendapatkan ada seseorang yang ada di lingkungan kita gitu ya, keluarga, tempat kerja, ataupun relasi kita yang melakukan perilaku berbohong yang berulang-ulang atau kita sebut sebagai compulsive liar gitu ya, pathological liar gitu ya, itu kita bisa lihat bahwa ternyata dari fakta-fakta yang terjadi tidak sesuai dengan yang diucapkannya atau dengan hal yang dilakukannya. Kalau itu terjadi berulang-ulang,
artinya dia melakukan suatu perilaku berbohong gitu kan. Dan pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus set boundaries, menjaga jarak dengan orang ini, tidak terlibat secara emosional. Karena kalau kita konfrontasi secara emosional pun biasanya gitu orang itu akan denial, akan menolak karena memang pembawaan orang yang berbohong sudah menjadi karakter dan kepribadian, kebiasaan dari yang bersangkutan. Baru yang berikutnya kita coba support dan dukung juga untuk menganjurkan dia berobat ke profesional kesehatan jiwa. Siapa tahu memang ada suatu masalah atau gangguan jiwa yang mendasari perilaku berbohong, pemicunya, sehingga dia akan bisa mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat tentunya. Artinya kita jangan terlalu masuk atau terlalu dekat ya. Benar sekali. Tetap seperti ya 3M gitu ya, memakai masker, menjaga jarak gitu kan, cuci Cocok tangan. ya? Cocok. Pas banget dengan COVID. Jadi bukan cuma COVID fisik sekarang. gitu kan, tapi juga mentalnya juga kita harus jaga. Benar. Gitu ya. Oke, baik Dokter Argo, terima kasih penjelasannya sangat bermanfaat. Terima kasih Selalu banyak, jaga kesehatan Dokter. Dok, dan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi. Yes, dan juga jangan lupa kalau misalnya ketinggalan bisa lihat di laman vivanews.com, dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @hidupsehattv1. Saya Dr. Renita Arlin dan juga Saya Dr. Ekles Indonesia. Hidup Sehat. Bye bye.